ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الدين rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, setelah lama terhenti pembahasan kita dengan kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitab Al-Aziz, alhamdulillah kita diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pembahasan kita dengan kitab ini, dan kita sampai pada halaman 179 dan seterusnya, yaitu penjelasan tentang apa yang diucapkan oleh seseorang yang masuk ke kompleks pekuburan atau melewati kuburan. Syekh memberi judul Mada yaqulu idza dakhala qubura aw marra 'alaiha. Apa yang diucapkan oleh seseorang jika ia masuk ke kubur, masuk baik dalam bentuk ziarah ke kubur tertentu atau sekedar mendoakan seluruh kaum muslimin di kubur tersebut. Apa yang disyariatkan untuk dibaca dan diucapkan, atau dia mengantar jenazah kaum muslimin. Aw marra 'alaiha, atau sekedar melintas di kuburan. Marra 'alaiha ay marra 'alal qabr, artinya dia melintasi dekat dengan kubur tersebut. Maka sesungguhnya tentang hal tersebut telah datang riwayat-riwayat tentang bacaan yang disyariatkan. Syekh membawakan hadis yang pertama, hadis sahih Muslim dan An-Nasa'i dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Ia berkata, "Qultu kaifa aqulu lahum ya Rasulullah?" Aku berkata kepada Nabi, apa yang aku ucapkan? Kaifa aqulu, bagaimana aku berucap atau berdoa kepada mereka? Lahum li ashabil kubur, bagi para penghuni kubur, wahai Rasulullah. Faqala, maka berkata Rasulullah, qala li, quli, ucapkanlah, assalamu ala ahli diyari minal mu'minina wal muslimin, yarhamullahu mustaqdimina minna wa mustaakhirin, wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Maka Aisyah berkata, bersabda Rasulullah, quli, ucapkanlah, ya assalamu ala ahli diyari minal mu'minin wal muslimin. Assalamu ala ahli diyar, keselamatan kepada penduduk kampung, yaitu negeri dari alam barzakh ini, dari orang-orang beriman dan orang-orang muslim. Yarhamullahu, semoga Allah merahmati, mustaqdimina minna wal mustaakhirin, orang yang terdahulu di antara kita, artinya orang yang lebih dahulu wafat, lebih dahulu dikuburkan. Wal mustaakhirin, dan orang yang belakangan, yaitu kami ini yang masih hidup. Wa inna insyaallahu bikum lahiqun, dan kami insyaallah akan segera menyusul kalian. Lahiqun, ya. Tapi saya kira jelas bacaannya dan doanya. Tentunya menunjukkan kepada kita disyariatkannya membaca doa ini kepada atau bagi seseorang yang melewati kuburan atau memasuki kompleks pekuburan untuk ziarah atau mengantar jenazah. Tapi ada faedah tambahan, yaitu bahwasanya hadis ini juga menunjukkan kepada kita kuatnya pendapat kebanyakan ulama tentang bolehnya, bahkan disyariatkannya wanita berziarah kubur. Ya, kenapa? Karena Aisyah bertanya kepada Nabi apa yang dia ucapkan, dan hadisnya hadis panjang ini. Sebenarnya hadis panjang tentang ketika Rasulullah diikuti oleh Aisyah radhiyallahu taala anha ketika beliau bangun pada tengah malam dan berangkat ke kubur Baqi. Maka diikuti oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, karena Aisyah menyangka beliau datang ke tempat istrinya yang lain, sedangkan giliran Aisyah. Maka setelah Aisyah mengikuti dan kembali sebelum Rasulullah kembali, maka Nabi menyebutkan alasan dia datang ke kuburan Baqi adalah untuk mendoakan ahlul Baqi karena perintah Allah.
Dan kemudian Aisyah pun bertanya kepada Nabi, apa yang aku ucapkan jika aku berziarah ke kuburan? Menunjukkan wanita disyariatkan ziarah kubur, ya. Dan memperkuat hadis tentang bolehnya wanita ziarah kubur adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dari Ibnu Abi Mulaikah bahwa ia melihat Aisyah radhiyallahu taala anha menziarahi kubur saudaranya Abdurrahman bin Abi Bakar As-Siddiq. Ini tambahannya, bahwa Ibnu Abi Mulaikah melihat Aisyah berziarah ke kubur saudaranya Abdurrahman. Maka diingkari dan dikatakan faqila laha, maka dikatakan kepada Aisyah, bukankah Rasulullah melarang wanita ziarah kubur? Maka Aisyah mengatakan, "Na'am, kana yanha an dzalik," adalah Nabi melarang hal itu, "Tsumma adina ba'du." Kemudian Rasulullah mengizinkan belakangan. Ini menunjukkan bahwa izin ziarah kubur ini berlaku secara umum baik bagi laki-laki maupun perempuan. Ya, jelas nih? Baik, kalau begitu bagaimana riwayat? La'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zawaratil kubur. Rasulullah melarang atau melaknat zawaratil kubur, wanita yang banyak berziarah ke kubur. Dalam sebuah riwayat yang lain dari Tirmidzi, zairatil kubur, wanita yang berziarah kubur. Bagaimana dengan hadis ini? Yang dia adalah hadis yang dipakai oleh Imam Ahmad untuk mengatakan wanita terlarang untuk berziarah kubur. Dan ini mazhabnya Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Ya. Mereka mengatakan tidak boleh wanita ziarah kubur dengan dasar hadis tersebut, bahwa Rasulullah melaknat zawaratil kubur dan yang lain zairatil kubur. Dan zairah adalah wanita yang berziarah meskipun satu kali, ya. Tetapi tentu saja dari tahqiq di antara para ulama, dari tahqiq al-muhadditsin didapatkan bahwa lafal zairat ini lafal yang lemah. Adapun yang sahih adalah zawarat. Dan zawarat adalah siga mubalaghah, bentuk berlebihan, seperti kadzab. Dia ada siga mubalaghah dari kadzib, orang yang berdusta. Kadzab yang banyak berdusta. Zairah yang berziarah. Zawarat yang banyak berziarah. Zawarah, ya, berarti yang banyak berziarah. Kalau begitu, para ulama mengatakan yang terlarang dalam hadis ini adalah banyak berziarah. Kemudian mereka pun berselisih tentang apakah larangannya sampai pada derajat haram atau pada derajat makruh tanzih. Makruh saja. Artinya aula lebih baik meninggalkannya. Zahirnya hadis bahwa dia adalah haram karena laknat, menunjukkan bahwa dia adalah haram dan dosa besar. Haram dan dosa besar. Tapi ingat, dia adalah pada bentuk zawarat, yaitu man yukthir min az-ziyarati min an-nisa, orang yang suka berziarah dari para wanita, sehingga mungkin mereka punya lembaga, ya, semacam perkumpulan hanya khusus untuk anjang sana ke kuburan, ya, napak tilas sejak para wali misalnya. Maka ini yang tidak boleh, ya, tidak terancam dengan larangan. Saya kira jelas, ya. Maka ini faedah yang lain, yaitu bahwa hadis ini pengajaran Nabi kepada Aisyah menunjukkan bolehnya wanita berziarah kubur, dan bahwa mereka masuk dalam keumuman hadis fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Ziarahlah kubur karena ia mengingatkan kalian akan hari akhirat. Baik, hadis yang kedua adalah hadis Sulaiman bin Buraidah dari ayahnya. Ia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuhum idza kharaju ila al-maqabir." Adalah Rasulullah mengajari para sahabatnya jika mereka keluar ke kuburan, idza kharaju ilal maqabir, jika mereka keluar ke kuburan,
menunjukkan bahwa kuburan biasanya dia di luar atau di tempat yang terpisah dari kediaman kaum muslimin, ya, hingga dibutuhkan untuk keluar. Hatta yahtaju ar-rajulu ila al-khuruj, seorang butuh untuk keluar, ya. Khuruj ila al-maqabir, apa yang diajarkan oleh Nabi? Assalamu alaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lalahiqun. As'alullaha lana wa lakumul afiyah. Keselamatan bagi kalian wahai penduduk kampung dari golongan orang-orang beriman dan kaum muslimin. Assalamu alaikum ahlad diyar. Keselamatan, salam sejahtera bagi kalian wahai penduduk kampung dari golongan orang-orang beriman dan kaum muslimin. Wa inna insyaallahu bikum lalahiqun. Dan kami insyaallah akan menyusul kalian, sungguh akan menyusul kalian. As'alullaha lana wa lakumul afiyah. Dan kami meminta bagi kami dan bagi kalian al-afiyah. Al-afiyah artinya apa? Keselamatan. Keselamatan. Tentunya dimaksud adalah keselamatan dunia dan akhirat. Keselamatan bagi penghuni kubur berupa lepasnya mereka dari adab kubur dan diringankan jika ada, dan kemudian dimudahkan perhitungan mereka di akhirat. Adapun bagi kita adalah al-afiyah fid din, keselamatan dalam agama yang diharapkan dengannya keselamatan di alam kubur dan di akhirat, ya. Jadi al-afiyah ini tidak mesti diartinya kesehatan dalam arti kesehatan tubuh semata, ya. Baik, saya kira jelas. Hadisnya juga riwayat Muslim dan An-Nasa'i. Sekarang setelah dijelaskan tentang permasalahan mengantar jenazah setelah dikafani sebelumnya dan diantar ke jenazah tersebut, dan jika mengantar tentu saja ingat disyariatkan bagi yang mengantar ketika memasuki kompleks pekuburan untuk membaca doa ini, ya. Kemudian ada adab yang lain yang harus dijaga. Ada adab lain. Apa itu? Melepas sendal. Kemudian juga tidak duduk di atas kuburan. Ya, tidak duduk di atas kuburan. Maka dia perkara-perkara yang perlu diperhatikan bagi orang-orang yang mengantar jenazah. Dan karena mereka mengantar jenazah, bukanlah udzur bagi mereka untuk kemudian menginjak-injak kubur saudaranya dari kaum muslimin, ya. Dalam kisah ketika Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu membongkar atau membangun kembali kamar Aisyah ketika perluasan Masjid An-Nabawi, maka beliau membeli kamar Aisyah, kamar istri-istri Nabi, semua dibeli. Kemudian setelah itu diperluas wilayah kubur lewat masjid. Dan kemudian beliau terpaksa untuk menghancurkan bangunan dinding-dinding kamar Aisyah. Maka ketika itu terlihatlah kuburan Rasulullah, bahkan kemudian muncul kaki, lutut, ya, dari dalam kubur tersebut. Artinya muncul ke atas, ya, muncul ke atas karena terbongkar kubur tersebut. Maka terus menerus Umar bin Abdul Aziz menangis dan ketakutan. Jangan sampai dia adalah kubur, dia adalah kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga Urwah bin Zubair bersaksi bahwa dia adalah kakinya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka kemudian ditenanglah kembali, ya Pak, fasyufi'a, maka kemudian merasa legalah Umar bin Abdul Aziz, kemudian dikuburkan kembali, ya. Dan bahkan disebutkan bahwa menangisnya Umar bin Abdul Aziz ketika diminta izin oleh Gubernur Madinah ketika itu sudah ada sejak dia mengizinkan dibongkarnya kubur Nabi untuk dipasang dinding. Kubur dibangun, kemudian dipasang dinding dan diperluas wilayah Madinah. Menunjukkan ketakutan yang luar biasa, ya, akan menghinakan kuburan seorang Muslim, apalagi kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang berikutnya sekarang kalau begitu kita masuk sekarang kepada bentuk menguburkan jenazah. Adapun tentang menguburkan jenazah, hukumnya wajib
Dan wajibnya wajib kifai, wajib kifayah. Artinya harus ada di antara kaum muslimin yang menguburkan jenazah kaum muslimin, bahkan sekalipun jenazah orang kafir. Jenazah orang kafir. Kenapa? Adapun jenazah orang muslim jelas, karena dia perintah Nabi, ya, untuk menguburkan mereka dan memuliakan kaum muslimin. Ya, Allah mengatakan, alam naj'alil arda kifatan ahya'an wa amwata. Tidakkah kami jadikan bumi itu sebagai kecukupan bagi manusia, yaitu tempat berdiam bagi orang yang hidup dan kuburan bagi orang yang mati, ya. Maka wajib dikuburkan jenazah kaum muslimin. Demikian pula jenazah orang kafir dari bab apa? Dalam bab untuk tidak memberikan mudarat kepada kaum muslimin. Min bab daf'il adza, dalam bentuk menghindarkan terjadinya, ya, bau busuk dari mayat yang bergelimpangan. Maka meskipun kafir, maka dia diwajibkan untuk dikuburkan. Dan di antara dalil yang menunjukkan hal ini adalah apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib dalam hadis riwayat An-Nasa'i, tatkala ayah Ali bin Abi Thalib, yaitu Abu Talib, wafat. Maka Nabi mengatakan, inna asy-syekh ad-dal halak. Sesungguhnya syekh yang sesat, yaitu pamanmu, bapakmu wahai Ali, wafat. Idhab fawarihi, maka pergilah engkau dan kuburkan. Wara artinya apa? Ditutupi. Idhab fawarihi, pergilah engkau dan tutupi. Artinya apa? Dikuburkan. Idhab dan pergi dan kuburkanlah. Demikian dalam hadis riwayat An-Nasa'i, ya. Yang hadis ini dipakai dalil oleh para ulama Ahlus Sunnah bahwa sesungguhnya Abu Talib meninggal dalam keadaan kafir, musyrik, ya. Bahwa dan ini menafikan pendapat sebagian orang yang terdorong oleh rasa kasih sayangnya, akhirnya mengatakan bahwa tidak wajar jika dikatakan Abu Talib yang begitu besar jasanya meninggal dalam keadaan kafir. Padahal tidak. Keterangan sudah jelas menunjukkan hal itu. Bahkan riwayat bagaimana Nabi berdakwah kepada Abu Talib di akhir usianya. Dan di antara keterangan yang menunjukkan hal itu adalah hadis ini. Ketika Nabi mensifatkan Abu Talib dengan Syekh Ad-Dal. Inna Syekh Ad-Dal. Dia tidak sebutkan namanya. Dia tidak sebutkan namanya bahwa inna abaka Abu Talib, ya, halaka aw mata. Tidak, dia bilang apa? Halak. Dia binasa. Ya. Maka ini semua bentuk-bentuk tahzir, bentuk peringatan dan bentuk bahwa Nabi tidak ingin untuk menyebutkan namanya. Ya. Baik. Was sunnatu ad-dafnu fil maqbarah. Dan yang sunnah dalam menguburkan adalah di pekuburan. Di pekuburan. Lianna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yadfinu al-mauta fi maqbaratil baqi. كما تواتر الأخبار بذلك ولم ينقل عن أحد من السلف أنه دفن في غير المقبرة. Karena alasannya mengapa sunnah dari menguburkan jenazah itu di kuburan, karena bahwa adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menguburkan para sahabatnya di pekuburan Baqi. Demikian pula para sahabat Nabi menguburkan istri-istri Rasulullah termasuk Aisyah di Baqi, di kuburan kaum muslimin. Seperti berita yang mutawatir tentang hal ini, dan tidak dinukilkan, tidak didapatkan keterangan dari seorang pun dari salaf bahwa ia dikuburkan bukan di pekuburan, artinya dikuburkan di pekuburan terpencil sendiri misalnya, ya, tidak. Illa ma tawatara aidan anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dufina fi hujrati. Kecuali apa yang tawatir dari Nabi bahwa beliau dikuburkan di kamarnya. Jadi artinya bahwa tidak ada riwayat yang menunjukkan kepada kita bahwa ada sahabat atau salaf yang dikuburkan dalam kuburan tersendiri. Ya, maksudnya selama ada pekuburan kaum muslimin tentu saja. Selama ada pekuburan kaum muslimin, ya kan?
kita dapatkan bahwa mereka dikuburkan di kuburan kaum muslimin, kecuali mungkin beberapa orang sahabat seperti misalnya Abu Dzar Al-Ghifari yang meninggal di Rabwah ya, yang dia memunculkan diri dan sebagainya ya, yang mungkin akhirnya dia ada beberapa sahabat yang lainnya dalam kisah yang ma'ruf ya, pernah kita bahas juga di sini, yang itu terjadi dalam keadaan dia dikuburkan jauh dari pekuburan kaum muslimin, maka dikuburkan di situ ya. Oleh karena itu para ulama mengatakan, adapun riwayat-riwayat, adapun keterangan-keterangan yang ada sekarang ini yang dikatakan dia kuburnya sahabat tertentu seperti kubur Abu Hurairah, kubur para sahabat yang lainnya yang disebutkan di Mesir, di Yaman atau di tempat-tempat yang lainnya, maka tidak ada satupun riwayat yang sahih tentang hal tersebut. Riwayat-riwayat yang bersendiri tadi atau kubur-kubur yang bersendiri, tidak ada riwayat yang sahih tentang kubur-kubur tersebut ya, kecuali apa yang didapatkan dari kubur Umar dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma ya. Maka Syekh hafizahullah taala tidak menyebutkan pengecualian Abu Bakar dan Umar ya. Jadi saya mengatakan, dan juga telah tawatur, sudah sangat banyak riwayat bahwa Nabi dikuburkan di kamarnya, kamar Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, tentunya kamar beliau kan, karena kamarnya Nabi, tapi bahwa dia adalah kamar yang kemudian ditempati oleh Aisyah istri beliau, bukan istri-istri yang lainnya, maka disebut juga dia hujratu Aisyah, meskipun dia hujrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika min khususiyatihi, dan itu merupakan bentuk khususiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti disebutkan dalam riwayat At-Tirmidzi dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Ia bercerita, lamma qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikhtalafu fi dafnihi. Tatkala Rasulullah wafat, para sahabat berselisih tentang di mana Nabi akan dikuburkan. Di mana Nabi akan dikuburkan. Maka ada beberapa perselisihan yang terjadi kan? Perselisihan tentang pasukan yang telah ditetapkan oleh Nabi, dari pasukan yang dipimpin oleh Usama. Kemudian perselisihan yang lain adalah perselisihan tentang wafatnya Nabi antara Umar dengan Abu Bakar ya, yang Umar terbawa kepada kesedihan dan tidak menerima bahwa Rasulullah wafat. Juga kemudian perselisihan seputar apakah Nabi akan dimandikan dengan melepas pakaiannya atau dimandikan dengan pakaiannya. Juga ternyata perselisihan seputar di mana beliau akan dikuburkan, menunjukkan tidak adanya pemimpin adalah faktor yang mungkin menyebabkan terjadinya perselisihan ya. Maka kemudian berkata Abu Bakar As-Siddiq, sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'an ma nasituhu. Aku mendengar dari Rasulullah satu perkara yang tidak pernah aku lupakan. Apa itu? Bahwa Rasulullah bersabda, ma qabadallahu nabiyyan, tidaklah Allah mencabut nyawa, mewafatkan seorang nabi illa fil mawdi' alladhi yuhibbu an yudfana fihi, kecuali di tempat yang Allah senang untuk nabi tersebut dikuburkan. Jadi tidaklah Allah mencabut nyawa seorang nabi, artinya mewafatkan seorang nabi, kecuali di tempat yang Allah senangi dia dikuburkan di situ ya. Maka tentu saja ini khususnya bagi Nabi dengan lafal ma qawdallahu nabiyyan ya. Fa dafanuhu fi mawdi firashi, kata Aisyah, maka Rasulullah dikuburkan pas di tempat tidurnya, artinya di letak tempat tidurnya berada, bukan bersama tempat tidurnya ya, tadi di bawah tempat tidurnya, di tanah ini digali dan dikuburkanlah Rasulullah di tempat tersebut. Ya. Nah, ini kamarnya siapa? Kamarnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Oleh karena itu kita dapatkan Umar bin Khattab ketika terluka dan mendekati ajalnya, maka ia berkata kepada sahabatnya, "Idhhab ila Aisyah." Pergilah engkau kepada Aisyah dan mintalah izin kepadanya bahwa sesungguhnya sahabat Rasulullah Umar bin Khattab ingin untuk minta izin untuk dikuburkan bersama Rasulullah dan
bakar. Kenapa? Karena sesungguhnya kamar itu milik Aisyah. Minta izin bukan minta izin dikuburkannya, tapi sesungguhnya Rasulullah dikuburkan di tanah atau di wilayah Aisyah, kamar Aisyah. Maka kalau begitu sang pemilik kamar punya hak untuk tempat itu. Ya. Maka Umar pun mengutus Aisyah radhiyallahu taala, mengutus orang ke Aisyah untuk minta izin agar dia boleh dikuburkan, disemayamkan di tanah milik Aisyah tadi. Ya. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa Rasulullah dikuburkan di tempat dia wafat, yaitu di kamarnya atau kamar Aisyah radhiyallahu taala anha, dan ini adalah khususiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khususiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya ada iskal dengan pertanyaan, lalu bagaimana dengan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab? Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Kita mengatakan bahwa dia adalah ijma' para sahabat. Ya? Ijma' para sahabat. Bahwasanya para sahabat menerima apa yang diinginkan dari dikuburkannya Abu Bakar As-Siddiq di kamar Rasulullah di sisi kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Umar bin Khattab. Maka dia perkara ijma'. Dan Allah bin Mas'ud mengatakan, "Ma ra'ahu al-muslimuna hasanan fa huwa 'inda Allah hasanan." Apa yang dilihat baik oleh manusia itu para sahabatku, para sahabat Rasulullah, maka dia pun baik di sisi Allah. Maka dilaksanakan perkara itu dan tidak seorang pun di antara umat yang mengingkari keduanya. Adapun selain itu, maka tidak. Adapun selain itu, maka tidak. Wallahu a'lamu bis-shawab. Jelas ya? Kemudian Syekh setelah menjelaskan hukum asal kaum muslimin dikuburkan di mana tadi? Di pekuburan. Ya? Di pekuburan kaum muslimin, bukan di tanahnya sendiri misalnya. Ya, bukan. Tapi dia di kuburan kaum muslimin. Kenapa? Karena sesungguhnya faedahnya besar. Pertama, dia bergabung dengan kaum muslimin. Yang kedua, terhindar dari kemungkinan kuburnya nanti disembah, dikultuskan atau yang sebagainya. Yang itu akan semakin besar kemungkinannya jika dikuburkan di rumahnya atau di tempat yang dia khususkan bagi dirinya. Ya kan? Adapun kalau di kuburan kaum muslimin, maka yang lain pasti akan berkeberatan. Mengapa cuma dia yang begitu, yang lainnya begini? Ya kan? Maka tentunya akan ada sana faktor pengingkaran. Kemudian yang ketiga, bahwa dengan dikuburkan bersama kaum muslimin, maka setiap ada orang yang berziarah ke kubur tertentu misalnya, maka dia pun akan mendapatkan bagian dari doa. Dia mendapatkan bagian dari doa. Adapun yang dikuburkan sendiri, yang mendoakannya hanyalah keluarganya, kan? Orang yang dikuburkan dia perkuburan keluarga. Yang doakan dia siapa? Keluarganya saja. Adapun yang dikuburkan di kuburan kaum muslimin, maka akan mendoakannya setiap orang ya muslim yang datang menjenguk atau berziarah ke kuburan keluarganya, maka dia pun pasti akan mendoakannya. Baik. Wa yustathna min dzalik asy-syuhada fil ma'rakah. Dikecualikan dari hukum asal dikuburkan di pekuburan kaum muslimin adalah syuhada fil ma'rakah. Orang-orang yang terbunuh di medan perang. Jadi asy-syuhada. Kemudian yang kedua fil ma'rakah. Syuhada fil ma'rakah, jadi dalam peperangan. Kenapa? Fa innahum yudfanuna fi mawatin istishhadihim. Karena mereka sesungguhnya dikuburkan di tempat mereka mati syahid. Wala yunqaluna ila al-maqabir, tidak dipindahkan ke kubur-kubur atau ke pekuburan kaum muslim, tidak. Ya. Dan darinya ada hadis Jabir bin Abdullah dari riwayat Bukhari, Muslim. Ini saya bawakan riwayat Muslim di sini. Riwayat Abu Daud, Tirmidzi dan Nasa'i tentang kisahnya. Namun asalnya hadis dari riwayat Bukhari, Muslim dari Jabir bin Abdullah tentang ketika perang Uhud, ya, lamma kana yaum Uhudin humila al-qatla yudfanu bil baqi, maka dinaikkanlah jenazah-jenazah para syuhada itu ke atas kuda untuk dibawa ke Baqi, dibawa pulang dari Uhud ke Baqi, dikuburkan di Baqi. Fanada munadi Rasulillah, maka tiba-tiba
menyeru orang yang berseru utusan Rasulullah, tukang seru Rasulullah, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'murukum an tadfanu al-qatla fi madaji'ihim. Sesungguhnya Rasulullah memerintahkan kalian untuk menguburkan al-qatla, itu para syuhada ini di tempat mereka terbunuh, di madaji'ihim, di tempat mereka terjatuh, terkapar. Jelas ya? Jadi kalau begitu, di samping tadi para nabi, maka juga para syuhada, maka mereka pun dikuburkan di tempat mereka terbunuh, ya. Maksudnya tidak mesti di tempat dia terjatuh, paham ya? Misalnya di sini ada yang meninggal kaum muslimin, 2 meter lagi ada, 3 meter lagi ada, tidak masing-masing sana, tidak. Tapi apa? Dikumpulkan berdekatan di kompleks atau wilayah di mana mereka terbunuh dalam peperangan tersebut, ya. Oleh karena itu syuhada Uhud tidaklah dikuburkan terpisah-pisah, ya kan? Maka mereka ada pasukan panah, ada pasukan yang lainnya kan terpisah-pisah. Pastilah ketika terbunuh mereka berada di tempat yang berbeda, meskipun mungkin ada yang berdekatan, ya kan? Tetapi mereka artinya dikuburkan dalam bentuk berdekatan, sehingga dengan itu makna untuk mendoakannya pun akan jelas. Adapun kalau terpisah maka sulit. Jika didoakan yang satu, yang lainnya tidak dapat bagian, ya kan? Maka maksudnya dikuburkan di tempat fi madaji'ihim adalah di daerah kompleks di mana mereka gugur dalam peperangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Baik. Ada pertanyaan dari ikhwas seputar masalah menguburkan jenazah? Melangkahi kubur. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Saya tidak dapatkan keterangan tentang seputar masalah melangkahi kubur. Tapi kita meninggalkan hal itu karena khawatir dari bentuk-bentuk menghinakan kubur seorang muslim, ya. Jika menginjak dan mendudukinya itu terlarang, maka ya, jangan-jangan bentuk melangkah ini pun adalah bentuk yang terlarang. Adapun hakikatnya saya tidak tahu tentang adanya keterangan larangan akan hal itu. Adapun bahwa kalau melangkahinya nanti akan diganggu malam harinya, ya, seperti melangkahi kucing mungkin akan bangun tengah malam dan sebagainya, maka itu khurafat, ya, tidak ada dasarnya. Duduk. Biasanya kan selama saya latihan dari kelas, kita latihan luar ini, istirahat dan malam Kurang. saya pelatih itu kan kompleks bulan. Misalnya kan bulan itu ada yang di atap dan sebagainya. Ya, cukup. Karena kalau hujan deras biasanya katakan termasuk saya tidur di atasnya gitu. Kan pikiran selama semalam untuk hujan gitu. Korban. Ya, jadi yang maksud larangan duduk di kuburan adalah duduk di maudil qabr, ya. Adapun bahwa kuburannya dibuat dalam bentuk kompleks yang besar, dibangunkan bangunan yang megah dan sebagainya, maka tidak boleh duduk di tempat itu pun, maka itu tidak, ya. Inilah tempat dikuburkannya jenazah itu. Tentu saja hukum membangunnya adalah kesalahan, diharamkan membangun kuburan, termasuk cungkupnya atau bangunannya, atapnya, itu ternyata terlarang. Adapun kalau kita tidur di situ karena bertuduh, ya, dalam keadaan tidak ada darurat saja, maka dia boleh, tidak jadi masalah. Yang penting hindarkan letak kuburnya, hindarkan duduk di atas kuburnya. Adapun bahwa dia menggunakan wilayah lahan atau tanah yang besar, yang luas, diatapi, maka samping-sampingnya tidak apa-apa. Jadi tidak termasuk bagian dari melarang atau apa menginjak-injak kubur, menduduki kubur, tidak termasuk itu. Tapi bahwa ini tadi adalah perkara yang terlarang karena membangun kuburan, ya. Adapun jika kadarnya darurat, maka perkaranya lain lagi, ya. Perkaranya lain lagi. Jika dia darurat, maka tentunya lebih mungkin lagi, ya. Asalkan dihindarkan apa yang ada dari bentuk bangunan kuburan.
larangan jelas, kita tinggalkan. Masih banyak tempat lain, keluar sedikit dari kompleks kuburan sudah ada tanah. Sholat dari tanah itu, tidak perlu cari kalau di tanah nanti kotor, lebih biasa cari sholat di atas lantainya kuburan, kan lebih bersih, lebih apa? Tidak, sholat di sana. Karena larangan untuk sholat di atas kuburan dan menghadap ke kuburan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Disunatkan? Ya. Iya, baik berziarah. Pokoknya selama dia masuk kuburan, maka dia berziarah. Selama dia masuk kuburan, baik untuk berziarah maupun untuk menguburkan jenazah, maka dia ada bentuk yang berarti dia masuk ke dalam kuburan. Maka diperintahkan baginya untuk melepas sendal, melepaskan sendalnya. Kalau kita di suatu masjid dan di depannya sekitar 1 meter ada kuburan, kemudian antara masjid itu dengan kuburan tersebut tidak ada pembatas, hanya misalnya sawah gitu, atau hanya rumput-rumput. Dan bukan termasuk daerah masjid. Ya. Tidak ada temboknya gitu. Tidak ada temboknya. Artinya bahwa dia bukan di kompleks masjid, sudah ada sawah sebelum-sebelumnya. Ya Allah, berarti kalau begitu sah bahwa tidak ada hubungan antara kuburan dengan masjid. Tidak ada hubungan antara kuburan dan masjid. Seperti hanya jika dia terpisahkan oleh jalan, ya, atau bangunan yang lain dari kompleks perkantoran dan sebagainya, maka apa yang memisahnya tadi sudah cukup sebagai pemisah, ya. Tetapi jika dia ingin aman dari perkataan sebagian ulama yang mengatakan tidak cukupnya dinding masjid sebagai pembatas dan masih mungkinnya masjidnya nanti akhirnya diluaskan sehingga akhirnya tanah yang tadinya sawah menjadi tanah masjid yang kemudian langsung berbatasan dengan kuburan, maka kalau begitu dibuat dinding pembatas di samping dinding masjid. Dinding masjid belum cukup, sampai ada dinding lain yang memisahkan kompleks kuburan dengan masjid tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Dan itu disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Tahdhirus Sajid. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini perkara yang betul sangat banyak mengganggu kaum muslimin, ya kan? Kita tahu bahwa bukan hanya BBM yang naik mungkin ini, juga ongkos kuburan juga naik. Sewa tanah untuk kuburan, ya kan? Kan bayar itu untuk masuk berapa? Punya jumlah uang yang banyak. Dan kadang juga mungkin boleh jadi ada sistem penyewaan. Selama kubur itu dipakai, maka ada pajak yang dibayar oleh keluarga si mayit. Nah, pertanyaan bagaimana sekarang seandainya jika karena seseorang tidak mampu membayar itu, maka dia akhirnya memilih dikubur di tanahnya sendiri, di tanah tumpah darahnya, ya, atau di halaman rumahnya, pekarangan rumahnya. Bagaimana hukumnya? Maka tidak boleh, tetap tidak boleh, ya. Dan sebenarnya jika dia tidak mampu membayar dari apa yang ada dari biaya, jadi biaya pemakaman, biaya memandikan, biaya kafan dan pemakaman itu diambil dari harta si mayit, ya kan? Nah, cuman kadang keluarga si mayit dalam artian ahli waris menomor sekiankan perkara penyelenggaraan jenazah si mayit. Sehingga yang penting bagaimana supaya ada sisa untuk dibagi-bagi kepada ahli waris. Ya, bahwa mu'natu at-tajhiz, biaya penyiapan jenazah itu pertama kali yang harus ditutupi dari harta si mayit. Jika berlebih maka digunakan untuk menutupi utang si mayit. Jika berlebih digunakan untuk menunaikan wasiat si mayit. Setelah itu barulah dibagi kepada ahli waris apa yang tersisa dari harta. Tapi kebanyakan kaum muslimin mendahulukan ahli waris. Itu pun tidak terima kalau ahli waris tidak saling gontok-gontokan dulu, bertarung dulu, ya, adu kekuatan untuk memperebutkan harta warisan. Hingga akhirnya boleh jadi si mayit yang menyisakan harta yang cukup untuk biaya
pemakaman dia untuk usaha tanah dia cukup. Tapi karena ahli waris tidak mau berkurang harta warisan, maka dia tidak mau. Kuburkan saja di tanah keluarga kita. Nah, ini yang keliru. Di satu sisi ya. Jadi tidak boleh dimudah-mudahkan hal ini. Kemudian yang kedua, kalau ternyata memang, jadi terkadang terlalu memudahkan keluarga si mayit. Nah sekarang, kalau memang ternyata si mayit tidak punya, tidak cukup biayanya untuk menutupi itu, maka sesungguhnya yang menanggung hal ini adalah kerabat keluarga si mayit. Ya, maka kerabat keluarganya. Jika tidak mampu kerabat keluarganya, semua juga orang miskin, ya, warga kampungnya. Jika warga kampungnya juga semua orang miskin, perkampungan orang miskin misalnya, maka yang menanggung adalah pemerintah dari Baitul Mal kaum muslimin. Pemerintah yang bertanggung jawab. Maka dia dikuburkan dengan tanggung jawab pemerintah. Tanggung jawab apa? Seluruh kaum muslimin, fardu kifayah hukumnya, ya kan? Yang jika tidak dilaksanakan, maka berdosalah seluruh kaum muslimin. Ya. Jadi kalau begitu, sebenarnya tidak ada istilah kesulitan dalam membiayai pemakaman tersebut. Cuman kita minta kepada aparat yang berwenang untuk kemudian memudahkan masalah pemakaman jenazah ini. Dan jika kemudian ada orang yang tidak mampu, sesungguhnya memang penting masalah makan dan minum, ya kan? Itu masalah kebutuhan pokok. Maka jika ada subsidi untuk makan dan minum, ya, ada raskin beras untuk orang miskin, ya kan? Masa tidak ada pula pekuburan dengan biaya yang mudah bagi orang miskin? Sebab kalau tidak, akhirnya mereka tidak dikuburkan atau dikuburkan tidak sesuai syariat, maka dia khawatirkan kita semua terkena dosa dari perkara tersebut. Kenapa? Karena punya fardu kifayah. Itu untuk dikuburkan tadi ya, untuk dikuburkan. Suatu saat nanti orang berpikir, kalau begitu seperti misalnya di Cina, sudah terlalu berat kita menguburkan jenazah. Ya, jenazah dikuburkan sudah harus bayar uang sewa, dan sewa tanahnya mungkin lebih mahal daripada sewa rumah untuk rumah tinggal. Di Cina sudah begitu. Akhirnya orang pikir kalau begitu lebih baik kita membuat inovasi baru dalam menguburkan jenazah. Pakai cara orang Hindu. Apa? Dibakar, nggak ada masalah. Ya? Atau dikremasi. Sehingga yang dikubur cuma apanya? Abunya. Tinggal dibuang ke laut, ya, dibuang ke atas gunung, atau ya disebar kemana-mana, selesai. Kan nggak ada lagi bentuk penguburan. Sesungguhnya ini perkara yang menyelisih syariat. Tidak boleh seorang mukmin dibakar, ya, dikremasi, maupun dilaksanakan dengan cara-cara yang lain, meskipun mungkin itu lebih sedikit mu'nahnya, lebih ringan biayanya, lebih mudah pelaksanaannya. Meskipun itu, tapi jadi sesuai dengan syariat. Ada sesuai syariat adalah apa? Menguburkannya di pekuburan kaum muslimin. Ya, maka ini perkara yang hendaknya perlu menjadi perhatian. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup sampai situ kata kita. Yang utama dari Allah Subhanahu wa taala, yang pada saya dan dari syaitan. Allah dan kesemua berpasti. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam.